Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari kisah pengangguran pecundang penantang dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita pengangguran pecundang penantang dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah pengangguran pecundang penantang dewa part 19. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon yang masih ada di lantai 15 Tower of Trials tuh menjalankan misi untuk memenangkan sebuah perang. Han Sung-yeon itu berada di pihak pemuja God of Darkness dan tengah melawan pemuja God of Battle. Di tengah-tengah kondisi perang ini, Han Sung-yeon tuh mendapatkan satu penggemar, yaitu Reneli, kapten tentara bayaran yang berjuang di pihak God of Darkness. Reneli ini meminta Han Sung-yeon untuk dijadikan murid, tapi Han Sung-yeon malah menolak mentah-mentah tawaran cewek cantik tersebut. Di kepala Han Sung-yeon, dia tuh sudah menyelesaikan semua misi terkait Reneli. Menjadikan cewek tersebut sebagai murid sekarang cuma akan memperlama penyelesaian dari lantai 15. Jadi Han Sung-yeon itu langsung meninggalkan Reneli dan menyarankan Reneli untuk istirahat karena besok perang bakal berlanjut. Reneli yang mengalami penolakan tersebut itu nggak terima, dia sekarang malah bersujud. Han Sung-yeon yang melihat ini itu langsung tergerak, kemudian menganggap kalau latihan sedikit ya mungkin tidak akan jadi masalah. Reneli yang diterima sebagai murid langsung bersikap serius. Dia tuh memasang kuda-kuda dan juga pedangnya. Han Sung-yeon malah bilang kalau Reneli begitu maka dia akan kehilangan fleksibilitasnya karena terlalu kaku. Apalagi Reneli ini sebenarnya tidak kekurangan persoalan teknik berpedang. Dia itu hanya harus belajar membuka jalur mana. Makanya latihan kali ini itu menyangkut latihan aura pedang. Han Sung-yeon langsung menyebarkan mananya ke dalam tubuh Reneli. Reneli yang merasakan kalau mana sudah mulai menyebar di tubuhnya, itu tahu kalau Han Sung-yeon sangat berbakat dengan hal tersebut. Han Sung-yeon bilang kalau Reneli harus fokus karena metode sirkulasi mana yang digunakan Han Sung-yeon ini sudah dicocokkan dengan kebiasaan penggunaan aura milik Reneli. Han Sung-yeon yang sudah selesai dengan pelatihan tersebut langsung menyuruh Reneli buat cuma mengulang-ulang jalur mana yang telah dia tunjukkan. Han Sung-yeon yang udah capek kemudian sampai di tempat istirahatnya. Dia tuh kemudian melakukan persiapan lanjutan. Han Sung-yeon itu mengeluarkan semua item dan senjata yang dia dapatkan dari pemerintah Inggris setelah mengalahkan Sendal kemarin. Nah, Han Sung-yeon tidak menyangka kalau barang yang dia dapatkan tuh begitu banyak. Tapi meskipun banyak, kualitasnya yang jadi masalah tuh. Karena kebanyakan item ini adalah grade rendah. Han Sung-yeon kemudian ingat waktu dia melakukan skill fusion, dia tuh punya skill baru bernama skill Subsumptions. Han Sung-yeon langsung coba menggunakan skill tersebut di mana sebuah topeng baja itu melesat ke arah Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tahu kalau topeng baja ini itu adalah bagian dari skill tersebut di mana itu akan digunakan buat mengunyah-ngunyah berbagai macam barang. Saat mencoba memakan salah satu senjata yang ada di sana, Han Sung-yeon tuh jadi kaget karena ternyata setelah menyerap senjata tadi statnya malah naik. Kemudian saat mencoba memakan hal lainnya, bukan cuma statnya yang naik, ki kotor yang ada di tubuh Han Sung-yeon juga ikut keluar. Han Sung-yeon tuh sadar kalau tubuhnya sekarang mulai lebih ringan. Han Sung-yeon jadi bersemangat buat memakan semua benda yang ada di depannya. Tapi sayang benda yang bisa Han Sung-yeon konsumsi dalam satu waktu cuma sampai 8 item doang. Dan skillnya masuk dalam waktu cooldown. Makanya Han Sung-yeon tuh melakukan hal lain, yaitu mencoba relik rank SS- yang diberikan oleh Uskup Agung Kultus God of Darkness. Relik pertama yang digunakan adalah Seal of Offering. Item ini itu berupa cap dan langsung digunakan oleh Han Sung-yeon. Saat cap ditempel ke tangannya, item tadi langsung menghilang dan ternyata tanda yang ada di tangan Han Sung-yeon tidak akan bisa hilang tuh. Notifikasi tiba-tiba menyerbu Han Sung-yeon. Semua administrator yang memberikan notifikasi ternyata panik melihat Han Sung-yeon menggunakan Seal of Offering. Bahkan para administrator tuh meminta kalau cap yang ada di tangan Han Sung-yeon harus dihapus oleh Menara. Menara kemudian marah dan memblokir semua notifikasi tersebut dari hadapan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian sadar tuh kalau Menara sudah memberikan sebuah hal yang seharusnya tidak Han Sung-yeon terima. Jadi Han Sung-yeon tahu kalau Seal of Offering ini sangat berharga. Han Sung-yeon tuh tanpa basa-basi langsung menggunakan Seal of Offering yang sudah tercap di tangannya. Saat cap di tangannya aktif, Han Sung-yeon tuh langsung melihat sebuah altar. Han Sung-yeon mendapat notifikasi kalau dia bisa mempersembahkan berbagai macam hal.
mulai dari senjata, skill, maupun authority. Han Sung-yeon langsung mencoba menyerahkan sebuah senjata ke dalam altar tersebut. Senjata ini memang tidak berharga bagi Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian mendapat notifikasi kalau dia harus memilih di dewa mana dia melakukan persembahan. Han Sung-yeon sampai kaget tuh melihat dirinya malah muncul di altar tersebut. Nah ternyata Han Sung-yeon ini tidak bisa memberikan persembahan pada dewa manapun. Namun karena dia memiliki divine power mirip para dewa, maka Han Sung-yeon itu bisa mempersembahkan item kepada dirinya sendiri. Konsepnya menarik nih. Ya makanya Han Sung-yeon sendirilah yang menyerap senjata tadi dan kemudian diubah menjadi divine power. Han Sung-yeon sadar kalau fitur ini sangat berguna karena meningkatkan divine power yang sangat sulit buat ditingkatkan. Han Sung-yeon tuh memutuskan untuk menengok skill ini nanti karena sekarang pagi sudah mulai menjelang. Han Sung-yeon bahkan belum sempat tuh menggunakan satu relik lainnya yang dia dapatkan dari Uskup Agung Cultus of Darkness. Jadi dia cuma menyimpan relik tersebut di gagang pedang Blood Demon. Saat pagi datang, perang suci ini dimulai kembali. Han Sung-yeon membalikan keadaan semudah membalikan telapak tangan. Dia maju menerjang ke medan perang dan jadi mimpi buruk bagi pemuja God of Battle. Saking kuatnya Han Sung-yeon, dia sampai merasa kalau hari ini trial lantai 15 bakal selesai dengan mudah. Tapi semua itu sirna karena fenomena aneh malah terjadi. Sebuah cahaya merah kemudian muncul di langit medan perang. Han Sung-yeon sudah tahu kalau itu akan menjadi satu serangan dahsyat. Sebuah sinar petaka kemudian muncul dari langit dan mengincar Han Sung-yeon serta seluruh pasukan God of Darkness. Han Sung-yeon masih sempat menggunakan counter shield. Dia memang masih berdiri di medan perang, tapi tidak diragukan cahaya tadi tuh memberi sedikit luka pada Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian melihat sumber cahaya tadi. Nah di sana turunlah seorang pria dengan sayap yang merupakan pembawa pesan dari God of Battle. Pesannya simple, pria ini bakal mewakili God of Battle memberi hukuman ilahi pada siapa saja yang melawan God of Battle. Han Sung-yeon yang melihat pria ini tuh langsung tahu kalau hal ini bakal sangat berbahaya. Firasat buruk Han Sung-yeon ternyata benar. God of Battle membuang berbagai sumber dayanya hanya untuk merasuki si pria bersayap tadi. Dengan keterlibatan God of Battle, kesulitan trial lantai 15 Han Sung-yeon ini malah meningkat. Tapi kegilaan ini tidak akan terhenti sebab menara membuat notifikasi kalau Han Sung-yeon itu sudah siap untuk tantangan melawan God of Battle. Pertarungan Han Sung-yeon dan juga God of Battle ini jelas tidak bisa dihindari. Sebelum semuanya dimulai, God of Battle sempat tertawa tuh karena dia nggak nyangka bisa menyelesaikan Han Sung-yeon dengan tangannya sendiri. Han Sung-yeon yang ada di depan God of Battle tidak bisa banyak bicara. Han Sung-yeon tuh cuma tahu kalau dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang. Han Sung-yeon langsung menggunakan sebuah buff yang dia miliki. Buff kecepatan, kekuatan, hingga buff mental. Tapi dalam sekejap, Han Sung-yeon ini dikejutkan. God of Battle sudah memegang wajah Han Sung-yeon. Dan kemudian God of Battle dengan mudah membuat Han Sung-yeon terkapar. Sekarang God of Battle membuat sebuah sinar di tangannya berupa tombak. Dalam sekejap, tombak ini nih sudah menembus jantung milik Han Sung-yeon. Notifikasi muncul, Han Sung-yeon telah mati. Han Sung-yeon yang baru saja dikalahkan oleh God of Battle ternyata masuk di alam bawah sadarnya. Di tengah kegelapan dia sadar tuh kalau dia baru saja meninggal di tangan God of Battle. Han Sung-yeon menyesal dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Tapi dia juga sadar kalau dirinya ini sudah diselesaikan oleh God of Battle. Han Sung-yeon juga merasa mengalahkan God of Battle sekarang itu sudah jadi hal yang mustahil. Jadi Han Sung-yeon menerima kematiannya dan tenggelam di kegelapan abadi. Han Sung-yeon cuma merasakan satu hal aneh nih. Dia malah merasa kegelapan ini malah menjadi hangat. Tiba-tiba sesosok perempuan memeluk Han Sung-yeon dari belakang. Han Sung-yeon panik. Si perempuan ini kemudian bilang kalau Han Sung-yeon enggak butuh panik karena Han Sung-yeon adalah teman wanita tersebut. Apalagi Han Sung-yeon tengah ada di perang suci di mana Han Sung-yeon mendukung pemuja wanita tersebut. Han Sung-yeon langsung menebak tuh kalau wanita ini adalah God of Darkness. Han Sung-yeon nggak sudi untuk dipegang karena sekali lagi Han Sung-yeon tuh mengira semua dewa adalah musuhnya. God of Darkness memaklumi sikap Han Sung-yeon, tapi God of Darkness juga bilang suatu saat Han Sung-yeon akan sadar bahwa God of Darkness bukanlah musuhnya. God of Darkness itu juga memberitahu Han Sung-yeon kalau sekarang menara sedang menyebalkan, jadi Han Sung-yeon bisa pergi dari kegelapan yang menahannya. Meskipun sebelum berpisah, God of Darkness itu memberi sedikit hadiah, yaitu sebuah pedang. Saat Han Sung-yeon memegang pedang tersebut, Han Sung-yeon mendapatkan blessing dari God of Darkness.
Di medan perang yang tengah terjadi, God of Battle itu memandangi Han Sung-yeon yang telah tidak bernyawa. God of Battle menertawakan Han Sung-yeon karena nasib buruknya harus mendapat hukuman dewa secara langsung. God of Battle bilang itu semua adalah bayaran atas pembangkangan Han Sung-yeon terhadap para dewa. Nah, God of Battle yang sudah menyelesaikan Han Sung-yeon itu langsung mengubah arah pertempuran dan membuat panik pemuja God of Darkness. God of Battle tuh tinggal punya satu kegiatan lagi, yaitu memusnahkan semua pemuja God of Darkness di medan perang. God of Battle langsung meluncur ke medan perang. Saat God of Battle pergi, dia sebenarnya tuh nggak sadar tubuh Han Sung-yeon yang tadi tergeletak itu sekarang ditutupi oleh relik rank SS yang dia bawa bersamanya. Satu-satunya orang yang sadar adalah Rainelli yang datang menghampiri Han Sung-yeon. God of Battle yang menuju medan perang ingin sekali menyelesaikan semuanya dengan cepat. Ya, tapi sayang, saat God of Battle ini meluncur, dirinya ternyata sudah kehabisan waktu untuk turun terlibat di dunia manusia. Hal ini disebabkan tubuh dari pria yang dia rasuki tidak cukup kuat. Nah, God of Battle pun mengembalikan tubuh pria tersebut. Saat pria ini kembali dalam kesadarannya, dia nggak menyangka kalau kekuatan dewa yang baru saja merasukinya begitu dahsyat. Pria ini sampai tertawa terbahak-bahak karena mengklaim dirinya lah yang terhebat. God of Battle yang menyaksikan semua itu marah pada pria bernama Jerhan tersebut. God of Battle bilang kalau Jerhan harus bergegas menggunakan Authority Divine Punishment sekali lagi untuk mengakhiri peperangan. Jerhan yang melihat God of Battle marah langsung mempersiapkan dirinya untuk menyerang. Namun sebuah fenomena aneh muncul. Tanah dan langit sekarang bergetar. Kemudian muncul sebuah cahaya yang menyambung langit dan juga daratan. Sesosok bayangan kemudian muncul bersama sebuah notifikasi kalau Han Sung-yeon telah hidup kembali. Han Sung-yeon yang hidup kembali itu jauh dari penampakan sebelumnya. Dia dibalut armor hitam menyeramkan dan rambutnya menjadi menyala. Han Sung-yeon ternyata dihidupkan lewat reling rank SS tadi dan dia sekarang berada dalam kondisi bernama Apostilization. Apostilization ini adalah sebuah bentuk kekuatan yang sangat mirip dengan dewa, tapi dengan waktu yang sangat terbatas. Han Sung-yeon membangkitkan kekuatan dari Death God, dan dia sekarang sudah bisa menggunakan Divinity dalam jantungnya. Sumber kekuatan yang dari dulu membuat Han Sung-yeon bingung. Jerhan yang melihat Han Sung-yeon kembali hidup langsung panik tuh. Jerhan memanggil sebuah tombak raksasa, kemudian melancarkannya ke Han Sung-yeon. Han Sung-yeon dengan santai menahan tombak tersebut. Kemudian dengan kekuatan divinity-nya, Han Sung-yeon menyerap tombak yang menyerangnya. Jerhan yang melihat hal ini langsung panik dan coba kabur. Han Sung-yeon dengan santai memanggil Blood Demon Sword dan mengukur seberapa jauh Jerhan pergi. 70 meter. Han Sung-yeon selesai mengukur dan dia langsung menggunakan Key Slash yang dibungkus dengan Divine Power. Divine Power Han Sung-yeon dikenal dengan nama Death atau kematian. Jerhan yang terkena telak serangan tersebut itu langsung kebelah dua, guys. Nah, Han Sung-yeon bilang, andai saja God of Battle nggak muncul, mengalahkan Jerhan tuh nggak butuh mode Apostilization. Setelah mengalahkan Jerhan, Han Sung-yeon tuh punya satu tugas, yaitu meratakan semua pengikut God of Battle buat menyelesaikan misi di lantai 15. Sayangnya, proses rata meratakan ini itu harus tertunda. God of Battle kembali muncul dengan menyembuhkan semua luka Jerhan. God of Battle sangat marah dengan kegigihan Han Sung-yeon dan juga keberaniannya menyelesaikan Jerhan. God of Battle kemudian menggaransi kalau sekarang dia akan menghapus Han Sung-yeon dengan utuh dan tidak akan bisa bangkit kembali. Han Sung-yeon yang melihat God of Battle kembali sebenarnya panik karena waktu Apostilization miliknya tinggal 12 menit. God of Battle langsung menggunakan serangan sebelumnya tuh. Dia membuat sebuah tombak cahaya, bukan cuma satu tapi ada 9 tombak sekarang. Jika satu saja bisa menghapus Han Sung-yeon, maka 9 biji tuh tentu tidak akan membuat Han Sung-yeon selamat. Makanya Han Sung-yeon langsung menggunakan semua buff yang dia miliki untuk menggandakan semua stat yang dia punya. God of Battle langsung menyerang Han Sung-yeon sekarang dengan semua tombak cahaya yang sudah dia ciptakan. Han Sung-yeon dalam kondisi Apostilization ini memang sangat kuat, tapi God of Battle ada di level yang sangat berbeda. Han Sung-yeon sampai kewalahan tuh hanya untuk menghindar. Saat Han Sung-yeon lengah sedikit saja, God of Battle langsung memegang tangan Han Sung-yeon buat menahan pergerakan Han Sung-yeon. God of Battle ini ingin menggunakan sayapnya untuk menyerang Han Sung-yeon. Dalam kondisi ini, Han Sung-yeon langsung memanggil Dam Chunwo. Dam Chunwo langsung bisa tuh memotong sayap dari God of Battle. Dan Chunwo tertawa dengan serangan yang bisa dia lancarkan. Tapi serangan itu ternyata enggak terlalu efektif. God of Battle langsung bisa beregenerasi. Dam Chunwo yang menyaksikan regenerasi tidak masuk akal tersebut bisa menebak Han Sung-yeon sedang melawan seorang dewa.
Dam Chunwoo kemudian marah karena dia nggak nyangka dewa malah akan turun melawan penantang lantai bawah. Dan Chunwoo saja itu jarang melihat dewa padahal dia berada di lantai atas dulunya. Han Sung-yeon bilang kalau dia punya hubungan yang gak baik dengan God of Battle sejak di lantai sebelumnya. Bukan cuma keberadaan God of Battle sih yang membuat Dam Chunwoo kaget, dia juga kaget dengan Han Sung-yeon yang bisa mengalami apostilization di lantai bawah. Dan Chunwoo wajar terkejut, tapi mereka tuh nggak punya waktu. Han Sung-yeon yang baru memasang kuda-kuda untuk bertahan udah diserang lagi oleh God of Battle sampai tubuhnya malah terpecah. Kondisi ini bakal jadi jauh lebih buruk karena God of Battle malah membuat sebuah lingkaran sihir dan mengeluarkan serangan cahaya ke arah Han Sung-yeon. Dan Chunwoo sadar kalau mereka ini melawan entitas yang gak masuk akal, jadi dan Chunwoo tuh mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan Chunwoo memberikan semua buff yang dibutuhkan oleh Han Sung-yeon. Dengan semua buff yang telah dimiliki Han Sung-yeon, dia berhasil menghindari serangan God of Battle. Han Sung-yeon sadar kalau dia tidak bisa melawan dewa tersebut secara langsung. Makanya dia terbang tuh untuk mengulur waktu dan membicarakan apa yang harus dia lakukan dengan Dam Chunwoo. Dam Chunwoo belum sempat berpikir, mereka ini langsung diserang lagi tuh oleh God of Battle. Di momen yang krusial ini, Dam Chunwoo mencapai sebuah kesimpulan. Han Sung-yeon nggak bisa mengalahkan God of Battle sekarang. Tapi, ada tapinya. Kalau Han Sung-yeon berhasil menggunakan Divinity miliknya, maka pertarungan ini bisa beda cerita lagi. Dalam pikiran Dan Chunwoo, Han Sung-yeon tuh udah bisa menggunakan Divine Power-nya sekarang karena Han Sung-yeon berada di mode apostilization. Han Sung-yeon hanya harus menanti momen yang pas tuh. Jadi tugasnya sekarang adalah membuat God of Battle menjadi lengah dengan menggunakan teknik berpedang dari White Crane Swordmaster yang bisa ngebengkokin ruang di sekitar God of Battle. Han Sung-yeon itu menerima saran tersebut dan langsung maju untuk membengkokkan ruang di sekitar God of Battle. God of Battle emang sempat panik, tapi dia ini masih punya kekuatan buat ngerobek ruang yang telah dibengkokkan oleh Han Sung-yeon. God of Battle yang berhasil mengalau serangan Han Sung-yeon tuh tersenyum karena dia tahu Han Sung-yeon udah di ujung tanduk. Di sisi lain, Han Sung-yeon juga sadar jika dirinya terkena serangan sekarang, hidupnya akan selesai beneran. Jadi Han Sung-yeon tuh punya dua pilihan, kabur tapi apostilization-nya habis atau melawan sekarang mumpung apostilization-nya masih aktif. Nah Han Sung-yeon itu berencana buat menghindar dulu dan cari cara untuk menang. Tapi Dam Chunwoo memperingatkan Han Sung-yeon untuk mengurungkan pikiran tersebut. Dam Chunwoo memerintahkan Han Sung-yeon buat menerima serangan dari God of Battle. Han Sung-yeon itu sempat mikir itu nggak masuk akal. Tapi dia nggak punya pilihan selain ngedengerin Dam Chunwoo yang lebih berpengalaman. Dia pun mempercayakan segalanya pada jiwa pedang Blood Demon yang pernah mencapai lantai 41 dari Tower of Trials. Apa yang akan dilakukan Han Sung-yeon dan juga Dam Chunwoo sekarang untuk menghalau dahsyatnya kekuatan dari God of Battle? Penasaran? Nantikan saja di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan Isekai.